Aspros Auto, dan sekarang saya akan mereview sebuah mobil yang mungkin sebulan itu belum tentu kita bisa lihat di jalanan. Mobilnya tahun 80-an, berbentuk sedan, dan juga ini reviewnya agak-agak sedikit ngevlog gitu ya. Biar reviewnya nggak terlalu serius-serius banget gitu. Nggak bosen saya juga mereview yang secara serius. Tapi tenang aja, reviewnya Aspros Auto itu bakal detail walaupun ini sebuah vlog gitu. Vlog yang review, car vlog gitu ya. Review vlog. Nah udahlah, pokoknya itu aja ya. Mobilnya tuh nggak jauh dari sini. Kita akan meluncur ke sana sekarang. Yuk udah ketemu Toyota Mark II DX, dan saya punya kenangan sama mobil ini waktu zaman SD, kelas 2 SD itu saya pakainya ini sama bapak saya, makanya saya punya kenangan tersendiri sama Mark II, dan kondisinya kebetulan luar biasa. Nah, sekarang sih mari kita review mobilnya, dan ya barangkali di sini untuk mempersingkat waktu kita langsung test drive. Wow, nikmatnya. Ini mengenang masa kecil kelas 3 SD tuh sama ayah tuh pakai mobil Toyota Mark II. Sekarang saya bisa merasakan nikmatnya. Ternyata kenapa ayah dulu tuh suka sama Toyota Mark II. Ini walaupun sebuah sedan, dia posisi drivingnya tuh tinggi, commanding, dashboardnya di bawah, headroomnya memang pas-pasan. Tapi ini karena kayak gini, ini posisi duduknya juga tinggi, ini membuat kita betah di jalan gitu. Tapi sayangnya joknya ini udah bukan yang ori lagi ya, jadi udah pakai jok yang mobil yang lain, jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa isi hati saya. Duduknya dia tinggi, dan ya ini joknya masih tetap empuk sih, walaupun bukan aslinya juga, tapi ya menyerupai lah. Nah ini karena sebelum facelift, jadi setirnya tuh berat karena belum pakai power steering. Tapi kalau udah jalan sih it's okay, it's so fine gitu ya. Pengendaraannya memang tidak seresponsif mobil-mobil yang lebih kecil daripada ini. Kita putar setirnya aja dia masih lurus gitu, kayak nyetir kapal. Untuk di Toyota Mark II itu yang facelift tahun 83, dia setirnya sudah power steering. Sedangkan yang pre-facelift dia belum power steering, makanya berat yang ini. Ini sebelum facelift. Radius putarnya so-so, jadi tidak terlalu gede juga, sekitar kalau bisa dibilang tuh 5,8 meter lah. Untuk 4,5 meter panjangnya mobil ini ya masih oke lah. Untuk dalam kota sih masih bisa lah. Suspensinya, dan yang ini, faktor yang ini yang membuat ayah saya tuh dulu betah banget pakai Mark II, karena suspensinya empuk, floaty, dipakai jalan jauh atau jalan rusak pun hajar aja bleh gitu ya. Makanya aduh, ini dimanjakan banget nih sama suspensinya Toyota Mark II. Mirip-mirip sama Toyota Crown suspensinya. Di mesinnya dia pakai kode mesin 21R21R gitu ya. R-nya tuh bukan racing gitu. Dan ini hanya 2000 cc SOHC 8 valve 4 silinder saja, yang terlalu kecil untuk sebuah badannya yang sangat gambot. Dia punya power 105 horsepower dan torsinya adalah 162 Nm. Rasanya salah. Rasanya torsi banget nih mesinnya. Kita mau ngebut pun susah. Tuh, tapi kalau kita genjot gasnya dek gitu ya. Walaupun udah deh cuman segitu-segitu. Copot-copot aja. Transmisinya tuh cuman 4 speed. Untuk bodi segede gini, makanya dia kayak mobil apa ya, kayak mobil beban berat gitu ya, cuma 4 speed aja, kayak Kijang gitu ya yang hanya 4 speed pick up gitu. Makanya kalau untuk top speed saya kira enggak, ini mobilnya cocoknya untuk untuk cruising santai, cuma 80 km/jam, tapi nggak capek gitu dipakainya. Inilah Toyota Mark II, dibuatnya tuh buat yang kayak gini, cruising. Remnya masih cukup standar, yang depan sudah cakram, belakang tromol gitu ya, dan rasanya kalau diinjek pun nggak ada rasanya gitu, nggak ngerem. Jadi perlu ditekan banget baru mulai kerasa, apalagi ditambah suspensinya yang mengayun kayak gini, membuat efek pengeremannya nggak begitu terasa. Ini mobil boros karena itu perbandingan antara mesin yang underpower dan bodinya yang gede, berat gitu ya, menghasilkan konsumsi yang
haus. Masih premium juga masih oke, masih pakai Pertalite juga gitu ya. Tapi ya tetap aja sih boros. Untuk di dalam kota 1 liter buat 5 kilo atau 6 kilo paling jauh. Full AC ya, nggak pakai full AC gitu ya. Seirit-iritnya 1,6,5, 1,7 kalau nggak pakai AC. Masih sih zaman now nggak pakai AC kan kepanasan. Manja. Angle udah pas, udah test drive, dan di belakang saya sudah ada yang namanya Toyota Corona Mark II. Kenapa masih ada embel-embel Corona? Karena pada saat itu mungkin Toyota jualnya bingung, nggak ada ini dari apa sih, mobil dari mana gitu, makanya masih ada Corona Mark II. Padahal sebetulnya dia berbeda, dia adalah sebetulnya Cressida generasi keempat di dunia. Nah kalau di dunia itu Cressida gitu ya, atau Corona Mark II gitu ya, Toyota Mark II itu sebetulnya ada berbagai macam. Ada station wagon, ada hardtop, dan ada yang sedan ini. Kebetulan yang masuk ke Indonesia hanya ada tipe DX atau versi trim terendah dari sebuah Cressida atau Toyota Corona Mark II. Nah desainnya si Toyota Mark II ini dia kotak banget. Jadi berbeda dengan Corona yang sebelumnya yang... Jadi kok bahasnya Corona ya? Padahal ini kan Cressida. Ya udah nggak usah dibahas berarti ya. Toyota Mark II itu desainnya kotak-kotak seperti ini. Sampai lampunya juga kotak-kotak, sampai ke belakangnya kotak-kotak, karena pada saat itu demand-nya lebih senang yang kotak-kotak. Contohnya ada di Corolla DX, itu kotak banget. Dan juga kenapa ada spesies ini, jadi menurut Toyota itu perlu ada yang namanya spesies yang kastanya itu ada di tengah-tengah antara Crown sama Corona. Itu sih sebabnya ada si Corona Mark II. Sebetulnya dia berbeda jauh dengan Corona, karena Corona itu kan berbeda kode produksinya. Kalau Mark II dia pakai RX60, dan sampai sekarang itu menelurkan sampai generasi Mark X yang ya mungkin merupakan sebuah sedan yang terbaik katanya yang Mark X itu terbaik. Saya udah nggak sabar lagi untuk membahas yang namanya bagian depannya, eksterior dan interiornya, karena test drive-nya sudah. Yuk capcus. Sendirian lagi. Oke, kita bahas di bagian depannya. Toyota Mark II dia sungguh mengkotak, sampai banyak garis-garis tegas di pinggiran sebelah sini, dan juga dia lampunya itu kotak banget. Nah ini adalah versi pre-facelift atau sebelum facelift, dan dia mengalami facelift di tahun 83. Bedanya di mana? Jadi untuk bedanya bisa dilihat dari headlightnya sendiri. Ini kan kotak banget ya, kalau yang pertama kali keluar di tahun 81 sampai 82 dia kotak banget. Tapi yang untuk yang faceliftnya dia lebih sedikit gede di bagian headlightnya, sama-sama terbuat dari kaca bahannya. Cie. Dan juga untuk di bagian grillnya, kalau yang pertama kali keluar itu masih ada lambang-lambang Corona di bagian tengah sini, dan juga layernya tuh ada 5. Sedangkan yang facelift di tahun 83 dia sudah berbeda, cuma ada garis krom melintang 2 biji di sebelah sini, dan juga nih logo Coronanya dibuang sama Toyota, malah ditambahin di sini aja, cuma ada tulisan Toyota. Bumpernya juga makin panjang, makin besar, karena dia spesifikasi di Amerika sana ini harus bumpernya lebih besar dan lebih panjang. Dan juga di bagian pinggir sebelah sini sebelum facelift itu lebih kecil sebelah sini, sedangkan yang facelift itu lebih besar, jadi lebih gembrot gitu ya. Kap mesinnya dia lurus gitu ya, jadi elegan banget desainnya. Ada kontur di sebelah sini, wipernya standar, dan kecerutannya kecerutannya nyumput di sebelah sini. What the meaning of kecerutan? Kalau dari bagian sampingnya ya, Toyota Corona Mark II ini punya ciri khas, dia paling kotak sendiri di antara Crown sama Coronanya. Dari bagian pinggirnya dia mengkotak sekali, sampai di bagian kaca-kacanya pun dia terlihat tegas sampai kaku-kaku seperti ini. Dan juga biasanya kalau di sedan itu sampai di sini saja untuk jendelanya, tapi di Corona Mark II sampai ke bagian belakang, supaya kalau nyenderan masih bisa ngelihat ke luar. Ada logo Corona Mark II. Mangga. Ya, sami-sami. Kita lanjutin lagi. Nah, sampai ke bagasinya dia panjang gitu ya. Ini panjangnya untuk Corona Mark II itu sampai 4,5 meter. Lebarnya 1,7 meter dan tingginya 1,4 meter.
Handle pintunya masih model cepol tapi sudah lapis chrome. Terus juga untuk di bagian kacanya itu sudah dilapis chrome seperti ini. Juga spionnya seharusnya untuk Corona Mark II aslinya ada di sini. Tapi ini untuk demi retro gitu ya. Demi keretroannya dia ada yang namanya spion di bagian depan. Tambah retro lagi. Untuk peleknya dia harusnya ini pakai Cressida yang tahun 80 atau GX 71. Nah, itulah. Ini pakai itu. Profilnya adalah 95 70 ring 14. Peleknya ya kalau untuk yang Mark II dia kayak pelek kaleng kayak model VW kodok ya, yang drop semua gitu tapi chrome. Itu aslinya si Corona Mark II. Tutup tangki bensinnya di sebelah sini dan juga pembedanya yaudah ke belakang aja ya. Lagi di bagian belakangnya. Jadi bagian belakang Mark II ini tidak ada berbeda dengan yang versi facelift. Baso taktok ya, udah kita terusin aja, biarin lah, mudah-mudahan kabita ya. Di bagian belakangnya ini tidak ada yang berbeda. Dari bagian lampu belakangnya juga sama aja dengan versi facelift. Terus juga ada logo Mark II Toyota gitu ya, DX ini karena tipe terendah. Bedanya di mana sama yang facelift? Kalau yang pre-facelift itu bumpernya pendek seperti ini, tapi yang facelift dia lebih besar dan di sebelah pinggir sebelah sini itu lebih panjang untuk versi yang faceliftnya. Lucunya mata kucingnya di sebelah sini ini tambahan, dan juga untuk lampu plat nomornya dia dari bawah, jadi kayak konser panggung. Nah, ini tetap ban serepnya masih berada di dalam bagasi dan knalpotnya di sebelah sini. Untuk membuka bagasinya kita pakai kunci seperti ini. Jadi dari dalam kabin masih belum bisa, kita buka aja. Segede apa bagasinya? Ini bagasinya cukup besar, bisa menampung 2 koper besar sekaligus, 2 koper medium di sebelah sini, dan ada ransel-ransel di bagian ujung sebelah sana. Kalau tas golf itu bisa dimasukkan ke sebelah sini, tapi caranya masuk ini kayak gini, bukan menjorok ke dalam gitu ya, kayak gini. Ini cukup banget dan cukup besar untuk sebuah sedan gitu. Saya lupa kalau di Mark II itu dia bukan pakai apa ya namanya, spiral ya, bukan kayak spiral. Dia masih pakai per seperti ini, tidak usah pakai tongkat, dia langsung menahan seperti ini. Ini keren banget di Toyota Mark II, dan dia tidak ada masa pakainya. Kalau yang hidrolik dia harus ganti oli kan, si ininya harus diganti lah. Kalau ini per nggak usah. Tuh lihat, ini masih bertahan, dan ini saya tidak khawatir untuk kejeduk gitu ya. Nah, mesinnya itu udah terpampang jelas 21R, dan dia ini sebetulnya Toyota Corona Mark II itu dipersiapkan untuk sebagai mesin yang dipakaikan mesin 6 silinder, tapi sini ini 2000 cc saja. Makanya tadi udah boros, under power. Sekarang mari kita lihat dan bahas interiornya si Mark II. Nah, pegangan itu masih kayak gini, kuncinya juga masih standaran, batang-batang seperti itu. Dan di sini dilihat door trimnya. Door trimnya dia masih pakai handle yang standar seperti ini, masih pakai engkol, belum power window. Handle-nya masih seperti ini. Ada yang namanya pocket ini ya. Jadi bukan side door pocket yang dari plastik kayak gitu. Speakernya di sebelah sini. Kuncinya itu kayak gini. Jok ini udah dirubah, jadi aslinya dia berwarna merah kecoklatan gitu, nggak seperti ini. Ini pakai jok timur nih kalau nggak salah nih. Terus juga lebih empuk dan juga kayak sofa gitu ya, mirip-mirip Cressida yang tahun yang GX71 lah. Kita masuk aja. Starter aja deh, biar dingin. Akhirnya pakai AC juga. Nah, setirnya kalau yang sebelum facelift tuh kayak gini, jadi horizontal ya. Tapi kalau yang facelift dia malah ke bawah seperti ini. Jadi berbeda dengan yang ini ya, yang pre-faceliftnya. Terus juga indikatornya lengkap, ada speedometer, ada RPM, ada indikator aki, fuel gauge, jam digital, temperatur mesin, dan di sini juga ada indikator oli. Sini ada hazard. Terus juga di sini ada wiper, ada intermittennya. Di sini juga ada yang namanya ya untuk lampu lah. Nah, hebatnya di sini di Mark II ada yang namanya tilt steering. Tuh, tilt steeringnya Pegas ya. Di sebelah kanan ada apa aja nih? Di
Di sebelah kanan tuh ada tempat penyimpanan koin. Sini juga ada tempat penyimpanan koin. Buka kap bagasi depan ada untuk hebat ini. Udah ada yang namanya buat ngebuka tangki bensin. Sini untuk menutup sirkulasi AC yang dari sini nih. Di bagian tengah ada apa aja? Di sini udah pasti ada kisi AC-nya, ada 4 biji, berarti 1 2 3 4. Di bagian tengahnya, waduh, ini dia lengkap banget. Untuk sebuah sedan tahun 80-an ini lengkap banget. Ada yang namanya temperatur, fan AC, dan juga di sini ada untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si AC-nya. Nih, dan juga ada resirkulasi fresh dari luar ke dalam. Ada yang namanya untuk ini apa sih? Oh, front defogger nih. Ini front defogger. Tapi nggak lengkap amat ya. Nggak lengkap ding, nggak ada semburan ke kaki. Nah, di sini juga ada power socket. Di sini juga nggak tahu tombol apa nih. Oh, rear defogger. Terus kemudian di sini ada asbak. Sini 1 din aja, single din. Sebelah sini tempat penyimpanan terbuka, persneleng. Terus di sini juga ada handbrake-nya. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada yang namanya box tertutup lagi dengan kunci. Nah, biasanya dulu waktu kecil itu biasanya kalau makan bakso gitu di sini taruh ya si mangkoknya gitu. Oke, di bagian atasnya ini sebetulnya ada sunshade-nya, cuman lepas. Ini juga ada, nggak ada mirrornya. Di sini juga ada mode night and day. Untuk sebuah tahun 80-an sih udah kepikiran ya mode night and day. Kursinya nggak usah dibahas, ke jok belakangnya yuk seperti apa rasanya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu door trimnya. Door trimnya di sebelah sini ada asbak seharusnya. Sini juga masih engkol, handle-nya sama seperti yang depan, tapi ini bukan aslinya ya. Trimnya kayaknya bukan aslinya deh, soalnya warnanya seharusnya warna coklat kemerahan. Di sini juga ada ini buat apa ini? Ini nggak ada saluran AC juga. Oh, tapi ini bisa berguna kalau kita nutup pintu itu biar nggak terlalu pengang-pengang banget ya, nggak terlalu budek lah. Jadi keserap udaranya ke sebelah sini, bisa aja terjadi gitu ya. Dan di sini untuk fitur yang tahun 80-an, Mark II sudah dibekali dengan child safety lock sebelah sini. Oke, kita masuk aja, rasanya seperti apa. Oh, ini posisi mengemudi saya 172 cm dan kita masih menyisakan ruang lutut sebanyak 4 jari. Kaki kita bisa masuk ke dalam situ, cukup nyaman, rebahannya cukup enak, dan di belakang nggak ada apa-apa. Untuk nyimpen cup holder aja susah, nggak ada apa-apa sih. Mestinya ini ada dikasih kantong kayak gitu ya. Di sini juga nggak ada apa-apa, nggak ada asbak. Asbaknya malah ditaruh di tiap pintu. Joknya juga ini kayaknya bukan aslinya deh. Ini curiga bukan aslinya kayak gini. Ada armrestnya juga, tapi nggak apa-apa lah. Ada armrestnya. Terus juga di bagian belakang seperti biasa tahun 80-an dan 90-an itu speaker belakangnya berada di belakang. Dan di sini juga ada yang namanya buat sirkulasi AC. Tapi bukan juga ini. Dari mana ya ini? Ini buat apa ya? Lampunya di atas. Pegangannya di sebelah sini. Kagok ya, kenapa nggak di sebelah sini ya? Kenapa taruhnya di sebelah sini ya? Kenapa nggak di situ gitu? Aneh juga. Lalu apa yang saya simpulkan mengenai Toyota Mark II gitu ya? Dia sebuah sedan yang besar tapi masih bisa untuk dikendarai, disetir sendiri, tapi sebagai penumpang pun bisa. Dan ini dia tipenya tipe cruising yang cukup nyaman, bahkan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Bodinya juga dimensinya masih tergolong masuk akal untuk dipakai sehari-hari. Zaman-zaman sekarang sedan tuh dimensinya seperti itu juga. Relatif mudah dirawat karena kaki-kakinya dia bisa disubstitusi antara, ini perpaduan antara Corona dan Crown gitu ya. Terus juga mesinnya juga gampang dirawat. Masih bisa substitusi juga dengan Crown, dengan Corona, atau bahkan ada beberapa part yang Corolla juga. Tapi ada beberapa kelemahan di Toyota Corona Mark II. Yang pertama, yang saya nggak suka dari Mark II, underpower gitu ya. Dia benar-benar udah digas full juga masih segitu-segitu juga. Udah gitu kelemahannya, dia ada di, udah bisa ditebak, karena dia barangnya langka, body partnya jarang. Walaupun memang ada yang versi ya KW-KW-nya gitu ya masih ada, tapi untuk versi yang part ori itu sangat sulit sekali di Indonesia.
Harga jualnya bervariatif untuk sekarang karena dia barangnya langka dan sulit didapat gitu ya. Langka itu belum tentu membuat mobilnya semakin mahal. Untuk zaman sekarang, zaman now, ini harganya di sekitaran 10 sampai paling mahal itu ada 25 juta ada. Tapi kalau kondisinya edun eling gitu ya, sampai kilometernya rendah sekali itu bisa lebih dari itu. Ya itu mah wajar, sebuah Motuba retro. Pajaknya nggak bisa kelihatan. Platnya. Demikian video review mengenai Toyota Corona Mark II atau Cressida generasi 4. Mudah-mudahan suka dengan model seperti ini, model vlog review gitu ya. Mendingan kayak gini, lebih ngeflow dan tetap detail ceritanya. Apabila Anda suka video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar tanpa emoticon, biar kami lebih viral dan tetap rajin untuk mengupload video-video Motuba yang seperti ini di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Amin ya Allah gitu ya. Untuk itu, saya Ican, Aspros Auto, sign out.